Ya, ini sebenarnya bukan hal baru. Maksud saya, Hamas justru melihat pemerintahan di jalur Gaza sebagai beban, bukan sebagai aset. Karena mereka menginginkan model Hizbullah pada akhirnya. Mereka ingin tetap memegang senjata mereka, ingin bisa terus berperang melawan Israel untuk mengontrol penduduk Gaza. Tanpa harus Anda tahu, dituntut atau bertanggung jawab atas Anda tahu masalah kehidupan sehari-hari di jalur Gaza, yang merupakan skenario paling sempurna bagi mereka. Dan mereka sebenarnya sudah mengatakan ini sejak awal perang. Ini bukan tentang pemerintahan mereka atas jalur Gaza. Ini tentang senjata. Karena dengan senjata mereka, mereka bisa mengendalikan komite itu, komite lain, atau komite manapun yang akan memerintah jalur Gaza. Mereka akan bisa memaksakan kehendak mereka pada komite itu. Jadi seperti yang baru saja dicuitkan oleh Menteri Luar Negeri Israel, dia mengatakan bahwa ini hanyalah akal-akalan Hamas. Dan Hamas ingin di satu sisi melanjutkan perang jihad mereka melawan Israel, dan di sisi lain melanjutkan atau menyerahkan tanggung jawab atas Gaza. Jadi yang mereka coba lakukan sebenarnya adalah memberi tekanan pada Israel, juga memberi tekanan atau sebenarnya Anda tahu, menunjukkan kepada warga Palestina. Pertama-tama, karena disinilah kita berada. Kami bersedia menyerahkan pemerintahan dan kepada komunitas internasional bahwa kami bersedia mengikuti rencana keseluruhan. Tapi kenyataannya adalah Hamas pada akhirnya ingin menyerahkan tanggung jawab, namun tetap mempertahankan senjata mereka agar mereka bisa tetap memegang kendali. Mereka ingin tetap menjadi kekuatan militer yang dominan, tidak diragukan lagi tentang itu. Dan ini adalah strategi yang menarik, Yonatan. Karena pada saat yang sama, kita mendengar tentang terowongan-terowongan teror. Kita mendengar tentang eliminasi para pemimpin Hamas yang terlibat dalam pelatihan menjelang 7 Oktober. Dan kekhawatiran tetap ada tentang ancaman yang masih ditimbulkan setelah sekian lama dari Hamas di dalam jalur Gaza. Saya benar-benar setuju dengan balik di sini yang menyebutkan Hizbullah. Dan itulah tepatnya model yang diterapkan oleh Hamas. Mari kita lihat Lebanon. Ada sebuah pemerintahan yang menangani kehidupan sehari-hari, layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, setiap aspek transportasi, setiap aspek kehidupan normal. Tetapi setiap kali ada keputusan besar yang perlu disahkan oleh pihak yang memegang kekuasaan, yaitu Hizbullah, pada akhirnya segala sesuatunya akan mengikuti keinginan Hizbullah. Mungkin sekarang sedang berubah dengan adanya nota kesepahaman baru antara Israel dan Lebanon. Kita lihat saja nanti. Hamas mencoba menerapkan hal yang sama. Ada pemerintahan yang mengurus kehidupan sehari-hari. Tetapi Hamas akan menangani semua aspek militer karena mereka yang menguasai senjata. Jika kamu menguasai senjata, jika kamu menguasai persenjataan, maka pada dasarnya kamu menguasai jalur Gaza. Bahkan jika ada pemerintahan yang disebut badan teknokrat atau dengan nama lain, jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan keputusan mereka, maka itu tidak berarti banyak. Dan kita lihat di lapangan bahwa di satu sisi ada transformasi dari pemerintahan Hamas ke pemerintahan lain, pemerintahan teknokrat, tetapi operasi militer di lapangan terus berlangsung sepanjang waktu. Seperti yang Anda sebutkan, ada insiden-insiden yang terus-menerus melibatkan militan Hamas. Ada terowongan-terowongan yang ditemukan. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Hamas mengesampingkan semua aspek sipil. Jadi faktor lain akan menangani aspek-aspek itu. Tapi ketika berbicara tentang aspek militer, tentang pengendalian senjata, itu masih tetap berada di tangan Hamas, terlepas dari siapa yang mengendalikan aspek sipilnya. Dan begitu banyak pertanyaan tentang jenis pembangunan kembali, pemulihan yang telah terjadi di dalam jalur Gaza selama masa gencatan senjata yang tampaknya terjadi ini.